Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Om Priyadi. Di video kali ini kita akan menginformasikan terkait tentang bantuan sosial lagi teman-teman, yaitu khususnya program PKH atau program Keluarga Harapan. Ada 3 fakta atau 3 hal yang wajib diketahui oleh teman-teman sekalian. Apa saja 3 hal atau 3 fakta tersebut kita akan bahas di video kali ini. Jadi jika teman-teman merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa di-share ya kepada teman yang lain agar yang lain juga mendapat informasi. Ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Berkah buat kita semua. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Nah, teman-teman sekalian, dan program ini ternyata sudah berjalan dari tahun 2007. Artinya sudah kurang lebih 13 sampai 14 tahun program ini sudah memberikan manfaatnya kepada jutaan masyarakat Indonesia. Teman-teman bisa lihat di diagram ini ya, dari tahun 2007 itu hanya sekitar 387.947 penerima manfaat. Sedangkan di tahun 2020 itu ada 10 juta. Nah, teman-teman lihat ya diagramnya itu setiap tahunnya selalu meningkat. Hanya di tahun 2018 ke 2019 itu ada penurunan ya. Jadi yang dari 10 juta menjadi 9 juta. Nah, akan tapi dari 2019 ke 2020 itu meningkat lagi menjadi 10 juta. Dan di tahun 2021 perlu teman-teman ketahui bahwa targetnya sama, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan ini. Nah, video ini merupakan informasi dan konfirmasi, jadi sekaligus konfirmasi terkait kabar yang beredar berkenaan dengan program PKH ini. Sumber dari informasi ini adalah kami wawancarai dari salah satu pendamping PKH daerah Mimin yang tentunya sudah berpengalaman dalam program bantuan sosial. Jadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi di sini ada 3 fakta program Keluarga Harapan PKH khusus di tahun 2021 dan teman-teman wajib tahu. Akan tapi sebelum kita bahas, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali hadir, silahkan dicek video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh teman-teman. Dan pastikan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi ketika kami mengupload video terbaru. Semoga berkah buat kita semua. Lanjut teman-teman. Fakta yang pertama, program PKH atau program Keluarga Harapan tidak ada pendaftaran yang dilakukan secara individu selayaknya program prakerja, BPUM, dan APB ya. Jadi nggak ada pendaftaran nih secara individu. Semuanya itu sudah tersistem. Semua data KPM PKH merupakan data yang diperoleh dari pusat teman-teman. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Akan tetapi memang Kementerian Sosial Republik Indonesia ini memperoleh data dari unit yang paling kecil, yaitu dari desa. Artinya memang sebenarnya peserta atau masyarakat itu bisa mengajukan diri ke desa atau RT. Akan tetapi sekali lagi memang gak instan teman-teman. Ketika teman-teman mengajukan diri itu nggak langsung diterima. Ada proses dan tahapan yang harus memakan waktu yang cukup lama. Seperti itu teman-teman. Itu fakta yang pertama. Jadi sekali lagi tidak ada pendaftaran yang dilakukan secara individu. Kemudian fakta yang kedua adalah setiap KPM PKH memiliki satu kartu untuk proses pencairan insentifnya teman-teman. Kartu itu disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, jadi sudah ada tuh kartunya. Untuk kartunya sendiri itu diperoleh ketika peserta sudah menjadi anggota resmi dari KPM PKH yang dibuatkan melalui Bank Himbara. Oke.
nanti memang ada list nama teman-teman. Kalau sudah memang terdaftar, nanti baru buat kartu ke Bank Himbara dengan bimbingan pendamping PKH. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di setiap daerah itu ada yang namanya pendamping PKH. Kemudian selanjutnya fakta yang ketiga, teman-teman nih, program PKH tahun 2021 memiliki 7 komponen pencairan. Yang pertama adalah, nah kita buatkan seperti ini teman-teman. Ada kategori ibu hamil, kategori anak usia dini 0 sampai 6 tahun, kategori pendidikan anak SD, kategori pendidikan anak SMP, kategori pendidikan anak SMA, kategori penyandang disabilitas berat, dan kategori lanjut usia. Jadi sekali lagi teman-teman yang mendapat informasi beredar di internet maupun di YouTube terkait tentang ada BLT tentang ibu hamil, kemudian ada BLT tentang anak usia dini, itu semuanya adalah program PKH. Oke, kalau teman-teman bukan anggota PKH ya, teman-teman nggak bisa bakal mendapat program ini ya, karena nggak langsung instan kita bisa mengajukan ke desa, itu nggak bisa. Jadi khusus untuk keluarga penerima manfaat dari program PKH. Maka dari itu kami memang sebenarnya nggak mau bahas terkait tentang program ibu hamil, anak usia dini, karena memang nggak bisa dilakukan pendaftaran secara individu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah punya kartu PKH ini, banyak sekali keuntungan yang dapat teman-teman dapatkan ya. Yang pertama kita akan bahas dulu yang ini, kategori ibu hamil atau nifas. Nah, untuk besarannya itu ya, selama 1 tahun itu 3 juta teman-teman. Akan tetapi dicairkan itu 4 kali tahap. Nah, di tahun 2021 itu memang ada 4 tahap pencairan. Ada bulan Januari, kemudian April, Juli, dan Oktober. Nah, ada 4 itu. Nanti untuk tanggal pastinya nanti kita akan sampaikan ketika memang sudah ada pencairannya. Untuk bulan Januari sendiri itu memang sudah dicairkan ya teman-teman. Oke, kita akan bahas ini. Untuk kategori ibu hamil itu 3 juta. Kalau dibagi menjadi 4 bulan, berarti per bulannya itu adalah 750.000 per bulan. Bukan per bulan ya, per tahap, per triwulan sekali. Kemudian untuk anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu dapatnya 3 juta juga, dan per triwulan itu mendapat 750.000 juga. Itu bukan per bulan ya teman-teman, itu keliru. Kemudian untuk kategori pendidikan anak SD itu 900, kemudian kalau dibagi 4 bulan itu menjadi 225.000 per 3 kali pencairan, 4 kali pencairan. Kategori anak SMP itu 1.500.000, jadi per triwulannya itu 375. Kategori anak SMA itu 2 juta, kemudian dibagi menjadi 4 bulan itu adalah 500 per triwulannya. Kemudian kategori penyandang disabilitas itu 2.400.000, jadi kalau dibagi menjadi 4 kali pencairan itu 600 per triwulan, dan begitu juga dengan kategori lanjut usia. Nah, memang agak sedikit lebih rumit kalau teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi kita sederhanakan seperti ini teman-teman. Jadi tahun 2021 pencairan dilakukan pada bulan Januari, udah selesai ya. Kemudian April, Juli, dan Oktober tahun 2021. Jadi selama 1 tahun selama 1 tahun untuk program ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu, dalam satu kartu maksimal bisa dicairkan 4 komponen saja. Oke, jadi memang kalau satu keluarga itu nggak bisa semuanya dicairkan. Misalnya teman-teman memiliki 5 anak ya, itu kelima anaknya emang nggak bisa dilahirkan. Hanya ada 4 komponen yang bisa dicairkan. Untuk kategori ibu hamil itu hanya 1 kategori, 1 orang maksudnya. Kategori anak usia dini itu 2 orang. Kategori pendidikan anak SD itu 1 orang. Begitu juga dengan SMP, SMA, disabilitas berat, dan lanjut usia itu 1 orang, 1 orang, 1 orang. Nah, agar simpelnya, agar teman-teman mudah mengerti seperti ini. Contoh nyatanya kayak gini. Misalnya ini KPM PKH ya, keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Beliau memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama itu sudah kelas 9
kelas 9 ya, kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kemudian anak yang kedua itu kelas 4 SD, dan anak yang ketiga itu umurnya 5 tahun. Nah, ini ada keliru, ini nggak lupa ngeditnya. Nah, jadi kalau anak yang pertama itu mendapat 375.000 per triwulannya. Kemudian anak kedua itu 225.000 per triwulan. Sedangkan anak yang terakhir, anak ketiga itu adalah 750.000 per triwulan. Jadi teman-teman, setiap pencairan triwulan sekali, keluarga si A ini mendapat insentif totalnya itu sebesar 1.350.000. Nah, didapat dari itu penjumlahan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau misalnya ada salah satu yang hamil misalnya ya, ada istrinya hamil, kemudian dia juga memegang kartu. Nah, tambahkan saja jadi 4. Tambahkan saja, kalau hamil itu kan dapat 750.000 lagi. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Itu diterima per triwulan sekali. Oke ya teman-teman ya. Semoga paham nih. Jadi emang panen sih sebenarnya untuk penerima manfaat dari program PKH ini ya. Jadi kalau teman-teman pun, sekali lagi, kalau punya anak 5 orang, ke 5-5-nya emang nggak bisa dicairkan, hanya ada prioritas seperti itu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ya. Yang masih bingung dengan program ini, silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya. Mimin tunggu. Jadi mumpung lagi bersama pendamping PKH ini teman-teman, lagi ngumpul diskusi yang tentunya membahas tentang bantuan sosial. Jadi kita langsung tanyakan ke pendamping PKH-nya langsung terkait tentang masalah teman-teman ya. Jadi nanti kita langsung bisa jawab seperti itu. Dan tetap semangat, kita nanti akan update juga terkait tentang program prakerja yang kita juga lagi menunggu. Kemudian program BPUM tahap ketiga juga kita lagi menunggu nih. Banyak ini program di tahun 2021 ini teman-teman ya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya, bekerja dengan penuh semangat, ikhlas, berkah untuk kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.